penyampaian visi misi dan program kerja calon kepala desa Tengin Baru periode 2022 sampai dengan 2028. Bismillahirrahmanirrahim. Visi dan misi calon kepala desa Tengin Baru periode 2022-2028. Visi: bersama mewujudkan pembangunan desa Tengin Baru yang partisipatif, inovatif, maju, dan berkeadilan. Misi: 1. Menciptakan sistem penataan desa yang berkualitas melalui tata ruang desa yang berbasis produktivitas perekonomian yang berdaya saing. 2. Mewujudkan pemerintahan desa yang tertib administrasi, efisien, dan transparan, tanggap, dan tepat dalam mengambil keputusan. 3. Menjalin koordinasi antara mitra kerja dan lembaga desa. 4. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui program posyandu dan puskesmas. 5. Meningkatkan kualitas pendidikan sejak dini dengan melakukan pembinaan lembaga pendidikan TK TPA. 6. Meningkatkan produksi pertanian perkebunan masyarakat melalui kelompok tani yang terkoordinir dalam Gapoktan dan sebutan lain. 7. Menumbuh kembangkan potensi wisata melalui program wisata desa. 8. Menggiatkan UMKM skala home industri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui lembaga BUMDes. Berikutnya, rencana program kerja calon kepala desa Tengin Baru periode 2022-2028 dengan nomor urut 1. 1. Menciptakan sistem penataan desa berkualitas melalui tata ruang desa berbasis produktivitas ekonomi yang berdaya saing dengan satu pintu informasi desa menggunakan bank data desa. 2. Mewujudkan pemerintahan desa yang tertib administrasi, tanggap, efisien, dan transparan, melakukan peningkatan pemberdayaan kapasitas sesuai dengan kebutuhan pelayanan pemerintahan desa dan sehingga dapat efisien, tegas, dan tepat dalam mengambil keputusan. 3. Menjalin koordinasi antar mitra kerja dan lembaga-lembaga desa dengan menjalankan musyawarah guna untuk keharmonisan peran pelaku kegiatan pembangunan desa dalam menyusun RPJMdes dan RKP desa yang berskala prioritas. 4. Bersinergi dengan pelayanan kesehatan melalui program posyandu dan puskesmas guna untuk menciptakan regenerasi yang sejak dini sehat serta menekan tingginya balita stunting. 5. Meningkatkan kualitas pendidikan sejak dini dengan melakukan pembinaan lembaga pendidikan TK TPA untuk mempersiapkan generasi yang tangguh dengan bekal iman dan ilmu guna menyongsong persaingan global. 6.
meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan, meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan masyarakat melalui kelompok tani yang terkoordinir dalam Gapoktan dan sebutan lain, mengajak bersama meningkatkan jalan usaha tani dan sarana prasarana pertanian menuju petani modern. 7. Menumbuh kembangkan potensi wisata desa, meningkatkan masyarakat tentang potensi wisata desa, sumber daya alam maupun buatan, dan sumber daya manusia yang berbasis kesenian tradisional melalui program desa wisata dengan adanya taman desa. 8. Meningkatkan UMKM skala home industri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui lembaga BUMDes untuk meningkatkan strata ekonomi masyarakat Desa Tengin Baru yang maju, modern, dan sejahtera. Dengan adanya kegiatan kepemudaan, di situ mungkin Bapak, Ibu, Saudara sekalian sudah cukup melihat bagaimana keterlibatan saya di dalam kegiatan sosial olahraga. Memang di sini tidak tercantumkan dan mungkin tidak saya sebut satu persatu lembaga desa. Lembaga desa di sini tentunya sudah kita tahu semua, BPD, PKK, Karang Taruna, LPM. Saya mohon kerjasamanya dalam musyawarah pembangunan Desa Tengin Baru untuk menuju skala prioritas yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Visi mempermudah pelayanan dan percepatan pembangunan di Desa Tengin Baru. 1. Mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai tugas dan fungsi perangkat desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat. 2. Melaksanakan kegiatan pembangunan jujur, baik dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. 3. Meningkatkan sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 4. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi desa di sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro kecil menengah dalam kurung UMKM. Program kerja saya. 1. Pemerintah desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan nasional yang mana permasalahan mulai dari desa. Untuk itulah pemerintah desa harus jujur, profesional, amanah, ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta cepat dan tegas dalam mengambil keputusan. 2. Berencana membangun sarana jalan pemukiman agar lebih nyaman untuk dilalui, bekerja sama dengan para elit politik tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. 3. Kami juga berencana mencari terobosan-terobosan untuk pemutihan sertifikat SHM, di mana saat ini ada sekitar 50% masyarakat Tengin Baru memiliki legalitas sertifikat yang masih atas nama orang lain dalam kurung transmigrasi. Tidak menutup kemungkinan dengan adanya ibu kota negara yang baru ini akan berakibat fatal terhadap hak kepemilikan ini. Ini adalah langkah kami untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat Tengin Baru. Agak keras. 4. Untuk beradaptasi dengan kemajuan pemindahan ibu kota, kami juga ingin meningkatkan SDM masyarakat, khususnya pemuda-pemudi, sehingga mereka mampu bersaing dengan masyarakat yang akan datang. 5. Melaksanakan koordinasi antara mitra kerja, melaksanakan koordinasi bersama dengan mitra badan permusyawaratan desa, serta akan selalu bekerja sama dan bermusyawarah dalam membuat keputusan-keputusan tentang program kerja maupun prioritas pelaksanaan program kerja, juga dalam penempatan peraturan-peraturan desa yang harus dibuat dan dilaksanakan.
6. Melaksanakan kerjasama yang harmonis dengan pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi maupun dengan instansi yang terkait yang ada di wilayah pemerintah desa Tengin Baru. 7. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Tengin Baru yang bergerak di bidang sektor pertanian dan perkebunan, kami ingin melanjutkan pembangunan sarana jalan usaha tani yang belum tercover oleh kepala desa yang sebelumnya dikarenakan defisit keuangan di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Visi membangun desa Tengin Baru yang transparan, sehat, mandiri, berbudaya, berkepribadian luhur dengan semangat gotong royong. Misi pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan kompetensi pengetahuan, sikap keterampilan, dan kemampuan. Misi kedua, mewujudkan tata kelola pemerintahan desa Tengin Baru yang transparan, jujur, sinergis, dan profesional. Yang ketiga, meningkatkan mutu layanan kesehatan di desa Tengin Baru melalui program gerakan desa sehat. Yang keempat, mewujudkan sistem usaha mandiri masyarakat melalui program pengembangan badan usaha milik desa atau BUMDes. Yang kelima, meningkatkan kehidupan masyarakat desa Tengin Baru secara dinamis dalam segi keagamaan dan hidup berbudaya. Yang keenam, mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan sosial. Program kerja untuk misi pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan kompetensi sikap keterampilan dan kemampuan, menciptakan tata kelola pemerintahan desa Tengin Baru yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu adanya peningkatan kualitas kompetensi aparatur pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan, dengan harapan dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa dalam memberikan layanan publik secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, mewujudkan tata kelola pemerintahan desa Tengin Baru yang transparan, jujur, sinergis, dan profesional. Di sini transparan artinya dalam melaksanakan perencanaan, evaluasi program desa kepada masyarakat desa harus jujur, ya, harus transparan, terbuka, kemudian patuh terhadap dalam penyampaian pelaporan ke BPD. Kemudian jujur menyampaikan kejelasan ketentuan atau kebijakan peraturan perundang-undangan baik dalam layanan administrasi maupun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kemudian proporsional, adanya komitmen mengerjakan tugas dengan disiplin dan tidak menunda-nunda semua pekerjaan sehingga masyarakat mudah mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya. Tidak membeda-bedakan status sosial dengan prioritas pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku. Misi ketiga, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Desa Tengin Baru melalui program gerakan Desa Sehat. Dengan cara penguatan kelembagaan gerakan desa sehat seperti Pokja 4 PKK, Kampung KB, Forum Komunikasi Desa Sehat atau Desa Siaga, serta pos pelayanan terpadu melalui pembinaan berkelanjutan dan pendampingan untuk bersinergi serta saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat. Yang keempat, mewujudkan sistem usaha mandiri masyarakat melalui program pengembangan badan usaha milik desa. Di sini bertujuannya untuk membentuk kelompok usaha masyarakat Tengin Baru dengan gerakan pengembangan potensi usaha ekonomi desa melalui BUMDes. Kemudian di mana kita bisa melihat potensi jenis usaha yang dikembangkan oleh BUMDes, bisa melalui pelayanan umum kepada masyarakat, tujuannya untuk memperoleh keuntungan secara finansial. Kemudian untuk memperoleh pendapatan asli desa. Nomor 5, meningkatkan kehidupan masyarakat desa Tengin Baru secara dinamis dalam segi keagamaan dan hidup berbudaya. Pembangunan kehidupan dinamis dalam keagamaan dan berbudaya diarahkan untuk menjadikan manusia yang memiliki kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri, sehingga akan menjadi fondasi yang kokoh dalam pembangunan desa. Misi ke-6, mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan sosial.
Di sini pembangunan desa harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan disepakati dengan metode partisipasi masyarakat. Kesimpulan dari saya, di mana dalam kesimpulan misi-misi ini menitik beratkan sebenarnya pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaannya. Kemudian kesiapan SDM baik aparatur desa itu sangat penting sekali. Kemudian semua program kerja yang disampaikan tidak akan berhasil secara maksimal apabila tidak melalui kerjasama antar tokoh aparat desa sendiri. Kemudian dalam keterbatasan penyusunan strategi anggaran perencanaan desa, sebaiknya kepala desa terpilih bisa harus mencari peluang, contoh anggaran meminta perencanaan anggaran untuk mengajukan di APBD 1 atau pusat. Dengan kerendahan hati saya bacakan program kerja untuk visi dan misi saya. Visi saya melayani masyarakat demi terwujudnya desa mandiri, sehat dan sejahtera. Program kerja saya: 1. Mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya perangkat desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat. Menyelenggarakan pemerintah desa yang transparan, bertanggung jawab, dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penyelenggaraan pemerintah desa, serta meningkatkan pelayanan kinerja perangkat desa Tengen Baru dalam melayani kebutuhan masyarakat. Yang kedua, melaksanakan dan melakukan koordinasi antar mitra kerja. Melaksanakan koordinasi bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa, serta akan selalu bekerja sama dan musyawarah dalam membuat keputusan-keputusan tentang program kerja maupun prioritas pelaksanaan program kerja, juga dalam menetapkan peraturan desa yang dibuat dan dilaksanakan. Meningkatkan sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berupaya mengajak masyarakat desa Tengen Baru ikut aktif dalam organisasi yang ada di desa Tengen Baru, kelompok tani, paguyuban, PAUD, kelompok-kelompok pengajian, PKK, Karang Taruna, LPM, dan kelompok-kelompok lainnya. Diharapkan dengan adanya pertemuan-pertemuan kelompok tersebut, seluruh lapisan masyarakat dapat berkomunikasi, bersosialisasi, dan berinteraksi lebih baik. Dengan hal itu, nanti akan tumbuh ide-ide ataupun program-program masyarakat yang bersifat membangun. Semangat gotong royong tumbuh subur, terjalin kebersamaan yang kuat hingga ketika ada kesulitan dan permasalahan akan dapat diatasi bersama-sama. 4. Meningkatkan kepastian kelembagaan yang ada di desa Tengen Baru. Mengajak serta memfungsikan lembaga-lembaga yang ada di desa Tengen Baru dalam rangka pemahaman tugas pokok dan fungsinya untuk dapat berperan aktif kegiatan pembangunan serta dalam pemahaman bahwa semua elemen masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua proses kegiatan pembangunan di segala bidang. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, mendorong masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat dan mengoptimalkan serta melakukan pendampingan peran kader posyandu, balita, dan lansia agar tercapai kesehatan masyarakat. Visi yang saya usung adalah menciptakan desa Tengen Baru yang sejahtera, berbudaya, berdaya saing, serta berasaskan produktif, jujur, maju, dan adil. Visi tersebut kami usung agar
masyarakat Desa Tengin Baru dapat merasakan kesejahteraan menyongsong ibu kota kecamatan yang ada, ibu kota negara Republik Indonesia yang ada di Kecamatan Sepaku. Membawa misi satu, penguatan aparatur pemerintahan desa. Yang kedua, peningkatan pelaksanaan pembangunan desa. Yang ketiga, pengembangan usaha ekonomi produktif. Yang keempat, peningkatan pembinaan kemasyarakatan. Yang kelima, peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan program kerja sebagai berikut. Satu, penguatan aparatur pemerintahan desa dengan program kerja yaitu meningkatkan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa dengan melaksanakan tata kelola pemerintahan desa yang produktif, jujur, maju, dan adil berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Yang kedua yaitu meningkatkan kapasitas lembaga desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga desa lainnya. Yang ketiga yaitu melakukan pengembangan data dan informasi desa melalui desa digital. Alhamdulillah Tengin Baru berkat kepala desa yang sekarang kita masuk dalam ranking 1 desa digital se-Kalimantan Timur. Agar desa memiliki daya saing guna menyambut ibu kota negara. Yang keempat, pembentukan pelayanan tim desa terpadu yaitu melayani penyediaan data, informasi kependudukan, data pertanahan, ya, yang pertanahan memang banyak sekali masalah sehingga perlu dalam visi saya, dalam program kerja saya adalah membentuk tim terpadu untuk pelayanan data pertanahan sesuai dengan SPM desa atau standar pelayanan minimum desa. Yang kedua, program kerja yaitu peningkatan pelaksanaan pembangunan desa. Satu, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan, yang mana jalan lingkungan kita sangat masih memprihatinkan, becek, batu dan sebagainya, sehingga perlu menjadi prioritas utama dalam program kerja saya. Jalan usaha tani diperbanyak dan lebih ditingkatkan lagi supaya ekonomi masyarakat kita semakin mudah membawa akses panen dan sebagainya melalui jalan usaha tani tersebut. Dan infrastruktur lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tengin Baru. Kedua, mengembangkan dan melakukan pembinaan terhadap bidang seni, olahraga, dan sosial budaya di masyarakat Desa Tengin Baru. Yang ketiga, pengembangan usaha ekonomi produktif melalui pengembangan usaha lewat badan usaha milik desa yaitu BUMDes. Yang kedua, pemanfaat tanah kas desa. Nah, ini yang perlu diketahui bahwa alhamdulillah kita punya kas desa seluas 6 hektar yang ada dikelola sekarang ini di PT Agro. Mudah-mudahan nanti bisa kita eksploitasi atau kita bisa eksplor untuk penghasilannya untuk kepentingan masyarakat Desa Tengin Baru. Yang keempat, meningkatkan pembinaan kemasyarakatan dengan pola kerja yaitu melakukan pembinaan keagamaan di masyarakat dengan membentuk dewan masjid dan musola tingkat desa agar segala macam kegiatan keagamaan ada yang mengkoordinasikan atau mengkondisikan agar dapat membawa tingkat pendidikan agama di masyarakat kita sehingga ada kelembagaan yang menangani kegiatan tersebut. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dengan lembaga adat. Lembaga-lembaga yang ada di Tengin Baru ini, lembaga adat akan kita ajak berkoordinasi, musyawarah dan sebagainya sehingga hal-hal yang menjadi permasalahan bisa kita minimalisir sehingga kerjasamanya bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tengin Baru. Yang kelima, peningkatan pemberdayaan masyarakat. Pertama yaitu memberikan pelatihan usaha ekonomi dalam bidang pertanian, perikanan dan dalam bidang-bidang lainnya guna menyongsong kehidupan masyarakat yang mampu bersaing dalam menghadapi perubahan ekonomi di calon ibu kota negara. Yang kedua, melakukan pelatihan dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa untuk bisa memberikan pemberdayaan ke masyarakat
tentang perubahan yang akan terjadi mulai dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga dengan kualitas kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga lainnya dapat memberikan contoh dan suri teladan kepada masyarakat desa Tengin Baru. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, kelompok usaha ekonomi kreatif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok pemuda dan pemudi, serta kelompok-kelompok lainnya yang ada di Desa Tengin Baru. Untuk itu, kesimpulan dari visi misi yang saya paparkan ini adalah: satu, visi dan misi program kerja saya ini menitik beratkan pada peningkatan kualitas aparatur desa dan peningkatan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan terhadap masyarakat dalam menyambut ibu kota negara dengan memberikan bimbingan dan pelatihan menjadikan masyarakat kita mampu memiliki daya saing, menjadi masyarakat yang produktif, jujur, maju, dan adil agar tercapainya kesejahteraan masyarakat Desa Tengin Baru kita semua. Yang kedua, visi dan misi serta semua program kerja saya sampaikan akan tercapai dan terwujud apabila adanya kerjasama dan kolaborasi dari warga Desa Tengin Baru, lembaga-lembaga yang ada di Desa Tengin Baru, dan seluruh tokoh masyarakat Desa Tengin Baru. Saya juga berharap agar masyarakat dapat berperan aktif dan berpartisipatif dalam memberikan masukan, saran, dan kritikan sehingga menjadi lebih maksimal serta terwujudnya visi dan misi menjadi desa yang sejahtera, berdaya saing, produktif, jujur, maju, dan adil.